Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, rekapitulasi KPU yang menentukan perolehan suara Capres-Cawapres dan partai politik memang masih berlangsung. Namun kemana parpol-parpol akan memosisikan diri di pemerintahan yang akan datang, kini jadi pertanyaan besar. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Percaya. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul satu putaran di pemilu 2024. Salah satunya survei Litbang Kompas. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Yohan Wahyu sebagai peneliti Litbang Kompas dan kita akan berbincang terkait hasil quick count ya sampai sejauh ini. Mas Yohan, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini kalau misalnya bicara mengenai survei yang sudah dilakukan Litbang Kompas. Ini senada perolehan suara 01, 02, dan 03 ini sesuai dengan survei-survei sebelumnya. Dari Mas Yohan sendiri mungkin ada penjelasan tidak? Iya, sebenarnya hasil hitung cepat kita ini kan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga lain ya. Artinya hitung cepat itu fungsinya kan memang untuk mengawal sekaligus mengontrol jalannya penghitungan atau rekapitulasi yang dilakukan KPU gitu ya, agar jangan sampai suara pemilih ini kemudian menjadi berkurang atau bertambah gitu ya. Hitung cepat fungsinya itu. Kalau kita lihat hitung cepat yang hasil hitung cepat Litbang Kompas dan beberapa lembaga survei yang lain relatif tidak jauh berbeda. Pasangan Prabowo Gibran menempati posisi teratas ya, rata-rata di 58 sampai 59 dari semua lembaga survei termasuk Litbang Kompas. Kemudian di posisi kedua Anies Muhaimin dan posisi ketiga Ganjar Mahfud. Jadi bisa dikatakan seperti yang sudah dideklarasikan oleh Pemret Kompas kemarin di Kompas TV, kita sudah menegaskan hasil hitung cepat Kompas sudah bisa menyimpulkan bahwa Pilpres nanti itu berpeluang besar satu putaran dengan pasangan Prabowo Gibran berada di puncak perolehan suara dibandingkan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Gitu. Ini apakah ada pembagian suara dengan 01, 02, 03? Karena mungkin kan beberapa survei sebelumnya kan mungkin pasangan 02 ini hanya 50, 55, 54, mungkin paling tinggi 55. Tapi sekarang sampai ke 58, 57, 59. Bagaimana, Mas? Jadi memang ada tambahan suara silent voter yang selama ini masuk kategori undecided, swing voter, itu memang porsinya lebih banyak menjatuhkan pilihan ke pasangan Prabowo Gibran gitu ya. Meskipun memang distribusi itu juga didapatkan ke bergeser ke pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, tapi porsi terbesar ke Prabowo Gibran. Oke, nah berikutnya Mas Yohan bicara soal kandang banteng yang sampai sejauh ini ternyata Banteng kalah telak di beberapa daerah yang mungkin sebelum-sebelumnya diberitakan ketat. Tanggapan dari Mas Yohan sendiri bagaimana? Porsi pemilih PDIP dan pemilih Pak Jokowi ini kan beririsan ya. Sejak 2014 pemilih Pak Jokowi ini kan ya pemilih PDIP ya. Teman-teman Projo itu kan juga secara emosional sebagian besar juga dekat dengan PDIP. Jadi ketika Pak Jokowi kita tahu arah politiknya berbeda ya menjelang pasca penetapan pasangan calon itu yang semula Pak Ganjar dengan fenomena dia memunculkan rambut putih sebagai pemimpin yang layak menggantikan dirinya, simbol-simbol atau sinyal-sinyal itu kan mengarah ke Pak Ganjar gitu ya. Tapi ketika perjalanan waktu kemudian ada momentum Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan Pak Ganjar di Jawa Tengah panen gitu ya di persawahan itu, ladang sawah itu, orang kemudian bertanya-tanya ada apa? Apakah pilihannya ke Pak Prabowo gitu. Sampai kemudian mengalami eskalasi dan akhirnya kita tahu sendiri Pak Jokowi kemudian ke Pak Prabowo apalagi cawapresnya dari Gibran putra beliau sendiri. Jadi itu yang kemudian sedikit banyak menggerus porsi pemilih PDIP yang semula loyal
memilih PDIP dan memilih Pak Ganjar yang tadi straight voting linear itu kemudian porsinya berkurang menjadi split voting, mendukung Pak Jokowi, mengikuti pilihan Pak Jokowi untuk memilih Prabowo Gibran. Nah ini kemudian terbaca porsi straight voting pemilih linearnya berkurang, split votingnya bertambah, dan itu juga kemudian menggerus di Jawa Tengah ya, basis pemilih Pak Ganjar di Jawa Tengah itu juga berkurang karena kalau kita lihat angka dihitung cepat Litbang Kompas, separuh lebih Pak Prabowo mendapatkan 54% lebih ya di Jawa Tengah. Sedangkan Pak Ganjar di posisi ketiga kalau dihitung cepat kita, sementara Pak Anies Muhaimin di posisi kedua di Jawa Tengah ya. Dan pasangan Ganjar Mahfud hampir tidak ada dari TPS sampel kita ya setidaknya ya. Kalau kita ngomong gugus wilayah, hampir tidak ada wilayah yang dimenangin gitu ya. Sementara pasangan Anies Muhaimin relatif masih dominasi ketat di Jakarta, di DKI Jakarta, kemudian di Aceh dan Sumatera Barat. Ini relatif pasangan Anies Muhaimin cukup menonjol dominan gitu ya. Sementara hampir seluruh di luar wilayah itu Pak Prabowo dan Pak Gibran itu yang mendominasi. Hampir kemudian kecil sekali pasangan Ganjar Mahfud ini meraih dominan di sejumlah wilayah. Jadi efek Jokowi itu real gitu ya. Kekuatan Jokowi efek itu ada real dan memang itu yang mendapat dampaknya ini memang PDIP dan pasangan Ganjar Mahfud gitu. Oke, baik, kita sekarang bergeser berarti ke Pileg. Iya. Untuk Pileg berbeda dengan Pilpres, PDI justru unggul. Iya, Mas Yohan. Tapi berarti kalau seperti ini bicara mengenai pemilih loyal PDIP berarti hampir sama seperti tahun 2019 atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat tadi ya fenomena split voting, orang tetap milih PDIP tapi belum tentu mereka memilih Ganjar tadi ya fenomena. Pilpres, ya. Jadi memang lebih loyalnya ke partai gitu ya. Kalau kita lihat hitung cepat Kompas kan PDIP masih relatif lebih unggul ya 17%. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, meskipun selisih 2% dengan angka yang diperoleh PDIP di pemilu 2019 yang 19%. Sekarang 17%, beberapa lembaga lain juga ada yang 18%. Artinya kalau kita baca tidak ada perubahan cukup mencolok secara nasional suara PDIP. Meskipun di wilayah hal yang sama di wilayah Jawa Tengah ya basisnya masih dominan juga 26% itu PDIP gitu. Di bawahnya kemudian Gerindra, Golkar dan PKB gitu. Artinya memang secara partai kelembagaan PDIP relatif sukses mempertahankan dominasinya, tapi secara elektoral di pemilihan presiden ini yang kemudian terdistrak dari salah satu faktor yang bisa menggerus itu adalah fenomena Pak Jokowi. Jadi memilih orang itu memang cenderung orang sisi emosionalnya lebih labil ya dibandingkan memilih partai. Memilih partai itu kan loyalitasnya lebih tinggi kita ya. Di situ kelembagaan, value, nilai partai itu lebih tinggi dibandingkan memilih orang. Ini bisa kita lihat kenapa pengaruh Pak Jokowi juga tidak terjadi di PSI misalnya ya. Kalau kita lihat hitung cepat kita, PSI dengan meskipun mempertimbangkan sampling error 1% misalnya, PSI pun belum sampai mampu 4%. Artinya peluang PSI lolos parlemen, lolos ambang batas parlemen, masuk Senayan DPR RI kecil kemungkinan gitu ya. Jadi efek Pak Jokowi lebih kuat di capres dibandingkan di partai. Meskipun kita harus jujur, sebelum PSI di-endorse atau mempersonifikasikan Pak Jokowi, melekatkan diri lembaganya PSI itu ke Pak Jokowi, itu kan rata-rata di survei kita kan 0-1% ya. Ini kan 2,8%. Jadi sebenarnya ada efeknya, cuma memang tidak sesignifikan ketika fenomena Pilpres. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama Direktur Eksekutif Puskapol UI, Huriah, untuk membahas terkait dengan jalannya pemilu 2024. Melihat hasil hitung cepat dari quick count ya berarti ya, untuk Pilpres 2024 dan juga Pileg 2024 ini tanggapannya seperti apa, Mbak? Kalau lihat hasilnya sebenarnya nggak kaget-kaget banget gitu ya, karena memang sudah diprediksi dan kelihatan kan hasil-hasil survei sebelumnya memang memperlihatkan popularitas pasangan calon nomor 2 ya, Prabowo Gibran itu kan memang selalu di atas gitu ya dari dua pasangan calon lainnya gitu ya. Itu kan ada banyak faktor saya kira ya. Ada faktor soal bagaimana
kedekatan gitu ya, perasaan kedekatan mereka dengan figur, lalu juga kemasan kampanye. Kita tahu paslon nomor 2 misalnya kampanyenya begitu masif, lalu juga slogan yang mereka usung gitu ya soal keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Dan kita tahu faktor Pak Jokowi ini kan nggak bisa dianggap remeh gitu ya, karena Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang saya kira menikmati approval rate yang sangat tinggi meskipun ada banyak isu, ada banyak persoalan, ada banyak kritikan-kritikan gitu ya terhadap pemerintahannya Pak Jokowi, terutama di periode kedua. Tapi kalau misalnya bicara mengenai jalan ke depannya, apakah 01 dan 03 ini mungkin bergabung dengan pemerintahan? Nah, ini menarik nih Mas El, kita bicara soal bagaimana logika, bagaimana perilaku antara politik elit dengan politik massa. Ya, ada kecenderungan ya model kabinet koalisi yang terbangun di Indonesia itu kan selalu kabinet yang besar. Ya, pemimpin yang terpilih, presiden yang terpilih, berapa besar pun suara mereka nggak akan merasa percaya diri tanpa harus merangkul sebanyak-banyaknya kelompok elit. Itu yang terjadi misalnya kita lihat saja di periode kedua Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi calon petahana yang menang, tetapi ketika dia terpilih di 2019 dia kok sampai harus gitu ya merangkul partai politik yang sebelumnya berlawanan dengan dia di Pilpres gitu ya. Itu jadi satu. Kita lihat di politik elitnya yang selalu cenderung bekerja sama. Yang kedua, politik massa itu justru jauh lebih berbeda. Massa itu jauh lebih keras gitu ya. Politik kaula itu kan selalu diwarnai dengan konflik, perseteruan gitu ya, perang yang tidak berkesudahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah politik zaman dulu gitu ya, politik Jawa gitu ya. Nah, di 2019 ketika polarisasi masih terus kuat, efeknya kan kita rasakan sampai sekarang sebenarnya gitu ya. Residu politik identitas, kemudian juga residu pilkada 2017, pilpres 2014 dan 2019 masih terus terasa gitu ya. Nah, menarik. Bicara mengenai lembaga legislatif, ini kan kita mungkin kalau bicara terkait dengan pilpres, sekarang mungkin yang sedang berada di depan itu adalah pasangan 02. Ya, betul. Sementara di legislatif, PDI Perjuangan masih tetap menjadi yang menguasai sejauh ini di legislatif, dan mungkin Gerindra berada di bawah PDI Perjuangan. Dari Mbak Huria sendiri, apakah ini sebuah anomali melihat dari hasil hitung cepat? Sebenarnya nggak anomali ya kalau saya melihatnya. Pertama, karena memang logika perilaku memilih masyarakat Indonesia itu kan tidak pernah inline antara pilihan presiden atau bahkan pilihan gubernur, pilihan wali kota gitu ya dengan pilihan partai politik. Jadi nggak pernah sejalan tuh. Kita bisa lihat misalnya ya 2004 ya ketika SBY memenangkan Pilpres gitu kan, suaranya Demokrat berapa? Hanya 7% ya kan. Bahkan ketika SBY menang lagi suara Demokrat hanya 20%. Jadi selalu ada logika yang berbeda. Orang itu begitu independen gitu ya ketika memilih, dia tidak otomatis memilih partai A, maka dia akan mengusung pilihan partai yang pilihan presiden yang sama gitu ya. Ketika Jokowi memenangkan Pilpres di 2014 dan 2019, suara dia jauh lebih besar daripada PDIP gitu ya. Sementara Ganjar sepanjang sejarahnya ya ketika dia memenangkan Pilgub Jateng, suara dia tidak pernah lebih besar daripada PDIP gitu. Jadi memang berat gitu ya buat Ganjar mendapatkan suara yang lebih banyak daripada PDIP gitu ya. Nah, faktor Pak Jokowi lagi-lagi kemudian saya kira menjadi game changer gitu ya. Popularitas yang dia dapatkan selama 10 tahun pemerintahannya itu ternyata berdampak justru gitu ya. Efek ekor jasnya justru adalah Jokowi ke koalisi 02. Kalau seandainya sudah selesai penghitungan suara, otomatis 02 nanti akan naik, dan untuk legislatif ini akan dipimpin lebih banyak diisi oleh PDI Perjuangan. Melihat dari sini, apakah sekiranya PDI Perjuangan ini akan bergabung kepada kekuasaan
ataukah akan tetap menjadi oposisi, Mbak Hun? Menurut saya akan sangat baik gitu ya, dan nampaknya juga arahnya sejauh ini ya, minimal yang saya dengar dari beberapa politisi PDIP, langkah yang akan diambil kemungkinan besar adalah oposisi gitu ya. Ini kan problemnya lagi-lagi pada figur Megawati gitu ya. Ini udah ibaratnya apa ya, jembatannya udah diputus gitu loh Mas ya, jembatannya udah dibakar, udah kepalang tanggung. Pak Jokowi sudah membakar jembatan yang menghubungkan antara dia dengan Megawati. Tapi bukan berarti upaya untuk menarik PDIP nggak ada. Saya sih yakin ya Pak Prabowo gitu ya, apalagi kemudian di belakangnya ada Pak Jokowi, pasti akan berusaha menarik sebanyak mungkin ya partai-partai dari 01 dan 03 untuk masuk ke dalam pemerintahan. Yang justru kayaknya nih ya lebih berpotensi masuk di koalisi pemerintahan nantinya itu adalah Partai Nasdem dan Partai PKB. Nah ini yang justru malah agak mengkhawatirkan menurut saya gitu, ketimbang PDIP atau misalnya PKS. Saudara, sejumlah dugaan kecurangan di pemilu 2024 masih jadi perbincangan. Akankah dugaan kecurangan terbukti? 60 menit special report segera kembali. Yang diterima di webnya Jaga Pemilu selama 3 hari terakhir ini, mulai dari H-1 kemarin hari pencoblosan sampai sekarang, jumlah pelaporan itu melonjak. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, maraknya laporan dugaan kecurangan mencuat pasca pemungutan suara pemilu 2024. Lalu apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mengawal hasil pemilu 2024? Saudara, saat ini saya sudah bersama Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu, Bapak Luki Jani, untuk membahas terkait dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu 2024. Selamat siang, Mas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Luki, mungkin bisa kita langsung bicarakan terkait dengan kecurangan. Kita bilangnya kecurangan karena ini mungkin terjadi juga dan ramai di media sosial. Sampai sejauh ini, Pak, bagaimana? Ya, jadi dari pelaporan masyarakat yang diterima di webnya Jaga Pemilu selama 3 hari terakhir ini, mulai dari H-1 kemarin hari pencoblosan sampai sekarang, jumlah pelaporan itu melonjak. Ya. Jika sebelumnya pada masa kampanye kami menerima total kurang lebih 150 laporan dugaan pelanggaran, pada 3 hari terakhir ini kami sudah menerima hampir 300 laporan pelanggaran dari publik, dan ini tentu saja harus menjadi catatan kita. Baik, kalau misalnya bicara mengenai pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, kebanyakan terkait apa nih, Pak? Jadi bervariasi ya pelaporan yang diberikan masyarakat ke Jaga Pemilu. Yang pertama tentu berkaitan dengan administrasi. Misalkan pemilih tidak mendapatkan surat undangan, pemilih tidak terdaftar di DPT, ataupun kemudian pemilih pada saat datang ke TPS mereka harus mengantri lama dan seterusnya. Ataupun surat suara yang diberikan itu tertukar, atau surat suara yang diberikan dalam kondisi yang invalid ya. Jadi itu hal yang sifatnya administratif. Hal yang sifatnya kemudian terkait dengan perhitungan rekapitulasi suara juga ada. Misalkan petugas di KPPS itu salah menginput, salah mencatat pada saat mereka menteli di form C hasilnya yang ada di kertas plano, itu juga terjadi. Tapi pelanggaran yang cukup serius juga justru marak terjadi. Misalkan iming-iming dikasih uang, ditawarin uang untuk memilih sesuatu, dalam bentuk amplop, dalam bentuk sembako, dalam bentuk hadiah, apapun itu. Juga ada beberapa pemilih yang kemudian dalam tanda petik diintimidasi untuk memilih peserta pemilu tertentu. Baik, kalau bicara mengenai jumlah pelanggaran ini kan cukup banyak, Pak. Di atas 300 tadi kalau tidak salah. Untuk sebarannya sendiri, Pak Luki, bagaimana di Indonesia? Laporan yang kami terima sebarannya cukup merata, ya. Hampir dari beberapa provinsi utama itu ada masyarakat yang melapor, yang merasa mereka dicurangi, dan ini semua akan kami verifikasi. Jadi prosesnya kita melakukan, sebenarnya di Jaga Pemilu ada 2 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami menerima laporan C hasil masyarakat, warga, kemudian
foto dan mengirimkan ke web kami. C hasil perolehan dan perhitungan suara di tiap-tiap TPS itu juga kami terima dan kami verifikasi. Yang kedua, laporan kecurangan. Laporan kecurangan yang masuk juga kami verifikasi. Jadi semua yang kami terima akan kita saring, akan kita pilih mana yang valid, mana yang aktual terjadi pelanggaran, mana yang cuman berita bohong atau surat kaleng dan seterusnya. Jadi kalau misalnya seperti ini bicara mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, Pak, apakah Jaga Pemilu juga menyisir sosial media? Mungkin banyak yang melapor di sosial media tertentu, itu bagaimana, Pak? Betul. Jadi metode itu kami lakukan juga. Jadi selain menerima pelaporan dari warga yang langsung, kami juga melakukan data mining, melihat percakapan yang ada di sosial media. Karena publik ada yang malas ataupun tidak berani untuk melapor, tapi justru dia mengupload saja di sosial medianya atau dia kemudian mengirimkan info-info tersebut. Itu juga kami pantau, kami rangkum. Jemput bola berarti ya, Pak Luki ya? Oke, baik. Berarti kalau misalnya mungkin boleh Pak Luki jelaskan mungkin ke penonton Kompas TV, bagaimana sih Pak kalau misalnya mereka menemukan kecurangan selama jalannya pemilu ini, baik Pilpres, Pileg, itu bagaimana cara mereka bisa melaporkan nih Pak? Ya, jadi warga kemudian yang mengalami atau melihat terjadinya pelanggaran atau kecurangan, mereka bisa kemudian mendokumentasikannya, bisa difoto, bisa divideoin, atau mereka membuat dokumentasi gitu ya, dan dikirimkan ke web Jaga Pemilu, jagapemilu.com. Di situ mereka kemudian bisa mengirimkan laporan kecurangan ataupun pelanggaran yang mereka alami sendiri ataupun yang mereka lihat. Baik, Pak Luki, pertanyaan terakhir Pak, mungkin singkat saja. Menurut Pak Luki, kecurangan tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, apakah terbilang lebih banyak atau sama saja atau berkurang, Pak? Ada hal menarik. Modus kecurangannya ini berubah. Berubah. Ya. Jika di 2014, 2019 kecurangan itu dilakukan secara sporadik ya oleh individu-individu peserta pemilu, dan kita masih ingat di 2 pemilu terakhir itu kan marak isu-isu politisasi agama, politisasi identitas, orang mengatakan si anu komunis, si anu PKI, yang lain antek asing-asing dan seterusnya. Itu sangat-sangat berkurang pada pemilu kali ini. Nah, tapi bentuk pelanggaran maupun kecurangannya berganti menuju kepada, dari laporan yang kami terima, dugaan netralitas aparat itu mendominasi pelaporan dari warga. Oke. Ya, jadi ada indikasi penggunaan instrumen kekuasaan secara terstruktur dan dilakukan dengan sistematis. Nah, ini yang saya katakan tadi, terjadi peralihan modus kecurangan atau model kecurangan. Berarti kalau misalnya kita bicara menarik garis ke belakang ya Pak ya, banyak berita bahwa pihak-pihak tertentu menggunakan fasilitas negara untuk bisa memenangkan, ya kita bilang pemilu 2024 ini betul adanya, tapi di apa ya istilahnya, dibungkus dengan bentuk yang lain. Jadi dari laporan yang kami terima maupun dari hasil crawl data yang kami lakukan, memang kecurangan terkait atau pelaporan kecurangan terkait netralitas aparat itu sangat mendominasi. Sepertiga laporan yang kami terima maupun data yang kami olah itu terkait dengan netralitas aparat. Seperempatnya terkait dengan politik uang, ya, vote buying, jual beli suara dan seterusnya. Praktek yang lazim dan sering dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, baik. Pak Luki, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Mas. Semoga sehat selalu dan lancar terus ke depannya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Luki. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di 60 Menit Special Report edisi kali ini. Jangan lupa ikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.